Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kisah Minggu Palm yang kita dengar hari ini adalah suatu kisah yang memiliki banyak simbol yang menggambarkan bagaimana Yesus hadir sebagai seorang pemimpin yang berbeda dengan pemimpin yang kita bayangkan. Kalau kita bayangkan menyambut seorang pemimpin akan menemukan gambaran kemewahan, kemegahan. Bayangkanlah kalau ada presiden datang ke tempat ini atau ke suatu tempat. Mungkin yang muncul dalam benak kita adalah kehebohan, kemeriahan, kemewahan, dan kerepotan. Semua hal itu muncul dalam benak kita. Namun dalam kisah Minggu Palm yang kita dengar hari ini, gambaran penyambutan itu sungguh berbeda. Dalam bacaan kita menemukan bahwa pertama, Betfage, Bukit Zaitun, merupakan tempat di mana orang pertama kali melihat kota Yerusalem. Kedua, perintah detail yang ditujukan Yesus kepada muridnya menunjukkan betapa pentingnya peristiwa itu. Hal ini karena ini adalah awal misteri Paskah yang akan kita rayakan. Ketiga, keledai betina dan anaknya yang ia tunggangi untuk masuk ke Yerusalem menunjukkan ia sebagai raja yang lemah lembut. Hari ini berbeda dengan gambaran yang berada di benak kita. Raja yang berarak dengan kuda perang yang gagah di sana menunjukkan kekuatan dan kemegahannya. Keempat, kata Hosana yang kita elulukan, kita serukan adalah sebuah ungkapan bahasa Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Teriakan itu adalah harapan yang banyak kepada Yesus sebagai Mesias. Harapan ini juga berarti keselamatan yang diberikan Yesus kepada mereka melalui pembebasan. Mereka mengakui Yesus adalah Mesias yang adalah anak Daud. Kelima, daun palma yang kita pegang, kita gerak-gerakan adalah daun palma yang dipakai banyak orang untuk menghiasi jalan, yang adalah simbol dari harapan, kehidupan, dan berkat. Kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah kedatangannya untuk membawa penyelamatan bagi kita yang mungkin berbeda dari benak kita, tetapi itulah cara Allah menyelamatkan kita. Di sini Yesus mengajak kita untuk melihat ulang bagaimana kita memahami makna suatu kepemimpinan dan bagaimana Ia ingin menampilkan dirinya sebagai pemimpin. Mungkin hampir semua orang menyambut Yesus, menggambarkan kedatangan Yesus sebagai seorang penyelamat yang akan datang dengan penuh kuasa dan membebaskan mereka dari penjajahan. Namun demikian, bagaimana Yesus hadir menunjukkan dirinya berbeda. Ia menjadi pribadi yang menampakkan kerendah hatian, kelemah lembutan, dan rasa solidaritas yang tinggi pada kemanusiaan. Dalam perayaan ini marilah kita merenungkan gambaran pemimpin macam apa Yesus bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore sekali lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mau bertanya, kalau mendengar istilah ini kira-kira mana yang lebih tepat atau lebih klik di kuping itu? Menduduki jabatan atau memangku jabatan? Kira-kira mana yang lebih tepat? Yang lebih sering kita dengar mana? Memangku jabatan atau menduduki jabatan? Menduduki, memangku. Mungkin kita lebih sering mendengar kata menduduki jabatan. Seorang yang berkuasa menduduki jabatan itu, menduduki kekuasaan, menduduki otoritas tersebut, status tersebut. Tapi juga ada istilah lain, memangku jabatan, memangku status, memangku otoritas, memangku kekuasaan. Istilah hanya berbeda dua kata, menduduki dan memangku. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, secara sederhana kita dapat memahaminya begini. Kata menduduki
lebih mengarah kepada sikap ingin berkuasa, sikap ingin menguasai jabatan. Jabatan adalah suatu alat untuk mendapat kenyamanan saat diduduki. Dengan demikian ia menguasai jabatan itu, dia ingin menggunakan jabatan itu. Sedangkan kata memangku jabatan lebih mengarah kepada sikap bertanggung jawab atas apa yang dipangku. Jabatan itu sendiri, kita bertanggung jawab ada status, jabatan, otoritas, kekuasaan yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita lihat, kita dengar bacaan-bacaan hari ini, tadi bacaan Injil di luar, bacaan pertama, kedua, dan kisah sengsara yang kita dengar hari ini, kita melihat Yesus yang memangku otoritasnya, memangku kekuasaannya, memangku perutusannya. Dia menjadi pribadi yang bukan menduduki kekuasaannya sebagai Mesias, bukan pribadi yang ingin menggunakan kekuasaannya, kemampuannya sebagai Mesias untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, apa yang ingin orang lihat dari Yesus adalah sikap dia yang menduduki jabatan. Ketika kita dengar bacaan yang tadi di luar, orang-orang berarak mengatakan Hosana. Dia ingin mendengarkan atau mereka ingin melihat Yesus yang berkuasa. Sinikal dari orang dalam bacaan kisah sengsara. Kalau kamu Mesias, bebaskanlah dirimu, selamatkanlah dirimu. Dia pun ingin melihat Yesus yang berkuasa, mampu melakukan segala yang ia mampu. Bahkan kalau kita ingat lebih dahulu, mungkin bacaan di Prapaskah, setan mencoba Yesus. Kalau kau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti, begitu kan? Yang orang-orang ingin melihat adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang menduduki kekuasaan sehingga mampu membebaskan mereka dari penjajahan. Waktu itu penjajahan Romawi. Maka mereka ingin melihat itu semua. Tapi yang Yesus tampilkan sungguh berbeda. Alih-alih masuk dengan gagah, dengan kekuatan yang besar untuk membebaskan, dia masuk dengan kelemah lembutan, dengan keledai. Keledai itu lambang pekerja. Keledai biasanya dipakai untuk mengangkut barang, bekerja, bukan untuk berperang, bukan untuk menunjukkan simbol kegagahan. Itulah yang Yesus mau tampilkan. Secara konsisten ia mau menunjukkan diri sebagai pribadi yang taat menjalankan misinya. Kalau kita dengar bacaan kedua tadi, Yesus yang mengosongkan dirinya, Yesus mau menjadi manusia dengan taat, dia konsisten. Taat kepada perutusan untuk menyelamatkan manusia, bahkan sampai wafat di salib. Bacaan-bacaan ini dengan jelas mau menunjukkan itu semua. Yesaya menunjukkan kepada kita untuk menggunakan apa yang diberikan kepada Allah sebagaimana mestinya. Yesaya diberikan mulut untuk berbicara, mewartakan, maka ia gunakan. Dia diberikan kemampuan lain, maka ia gunakan. Bacaan kedua Filipi secara jelas menunjukkan kepada kita misi Yesus untuk merendahkan dirinya yang adalah Allah untuk menjadi manusia demi menyelamatkan kita dengan taat bahkan sampai mati salib. Ketaatan itu jelas kita dengarkan lewat kisah sengsara tadi. Dia tidak pergi, dia bisa saja pergi dari kesengsaraan itu, kesulitan itu. Tapi dia ingat misinya itu apa. Dia bertanggung jawab pada perusahaan yang telah diberikan Bapa kepada dia. Dengan penuh ketegaran ia menapaki jalan sulit yang harus ia lalui. Sekarang apa yang dapat kita pelajari dari ini semua? Kok saya merasa dengan jelas kisah-kisah hari ini mengajarkan kepada kita untuk membangun kerendahan hati dalam diri kita. Kerendahan hati ini tampak dengan kesadaran Yesus akan misinya yang berjalan beriringan dengan kuasa dan statusnya. Ia bukan pribadi yang menonjolkan status sebagai Mesias.
Seringkali dalam kisah-kisah penyembuhan ia mengatakan, jangan kau katakan kepada orang lain. Dia tidak mau menonjolkan itu semua. Yang mau ia tonjolkan adalah tugas perutusan apa yang diberikan Bapa kepada dirinya. Saya kira kita pun begitu ya. Setiap dari kita memiliki status, memiliki otoritas, memiliki jabatan, memiliki apapun yang kemampuan dalam diri kita. Dan kalau kita belajar dari sini adalah kita harus lebih memperhatikan sebenarnya apa sih misi yang diberikan oleh jabatan, status, dan macam-macam hal itu kepada diri kita. Daripada yang kita pikirkan, apa sih privilege dari status itu? Seorang ibu, misinya apa? Mendidik anak. Bukan karena statusnya sebagai orang ibu bisa dengan enak gitu kan. Begitupun seorang bapak. Misinya apa? Seorang di kantor, seorang di layanan pemerintahan. Misi mereka itu apa? Bukan karena status mereka bisa menggunakan privilege mereka seenaknya gitu kan. Seperti hal Yesus, saya kira kita diajak untuk lebih berfokus pada misi atau tanggung jawab kita dan menggunakan kuasa atau kemampuan yang ada dari sana untuk menyelesaikan misi kita. Selanjutnya dalam menjalani hidup ini, mana yang lebih sering kita perhatikan? Status atau tugas perutusan dalam setiap peranan hidup kita? Mari kita hening sejenak.